Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa. Oke, supaya semangat kita kasih tepuk semangat. Tepuknya kayak orang yang ini. Keluarkan tenaganya. Anggap saja kita habis sarapan tadi jam 9. Kita puasa ya semua ya. Tepuk semangat. Terima kasih anak kelas 5 yang Bapak bacakan. Di puasa yang keberapa ini? Ya pokoknya hampir seminggu lagi kita akan apa? Lebaran. Sudah beli baju lebarannya? Masya Allah. Iya. Baju lebaran sudah, kuenya belum ya? Itu urusan sama kamu sama ayah kamu. Lagi nih, Pak Guru akan sedikit mengulas kembali tentang materi bab 4 halaman 40 di bukunya, yaitu tentang ibadah haji. Pengertian daripada ibadah haji, kita akan memberikan pertanyaan pemantiknya. Seberapa pentingkah ibadah haji itu dilakukan? Penting tidak? Penting ya. Untuk apa? Untuk meneladani sejarah Nabi Ibrahim. Karena peristiwa-peristiwa Nabi Ibrahim itu diabadikan dalam ibadah haji. Contohnya apa? Sa'i, ya. Itu kan sejarahnya Nabi Ibrahim. Wukuf, tawaf, tahallul dan lain sebagainya. Ittiba kepada sejarahnya Nabi Ibrahim. Ya. Apa sih pengertian haji? Haji adalah berkunjung ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Saya ulangi, dengan rukun, syarat, dan dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam ibadah haji ini dikenal 2 mikot. Ada, apa itu mikot? Batasan ya. Ada mikot makani, ada mikot zaman. Mikot makani adalah batas tempat kita melaksanakan niat ihram. Kalau jamaah dari Indonesia itu mikotnya di daerah Yolang, ya. Kemudian mikot zamaninya yaitu di 3 bulan mulia, yaitu Dzulhijjah, Dzulqa'dah dulu ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maaf, dari Syawal ya. Dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di 3 bulan itu. Nah, kalau umroh tidak mengenal mikot zaman. Kalau umroh bebas mau kapan saja. Tapi kalau haji ada di 3 bulan itu. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97, fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amin. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya yaitu maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Nabi Ismail. Siapa yang memasukinya? Memasuki Baitullah, maka amanlah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ulangi, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib, karena ada haji bagi yang tidak mampu. Berangkat apa? Berangkat sholat Jumat. Itu adalah haji bagi fukoro, hijul fukoro iwal masaki.
Sholat Jumat itu adalah hajiannya orang fakir dan miskin yang belum mampu melaksanakan haji ke Baitul. Tentunya ibadah haji adalah ibadah fisik, ya. Harus kuat. Jangan sampai kita mendaftar haji ketika usianya sudah senja, karena banyak sekali ibadah-ibadah yang di haji ini yang memerlukan tenaga, terutama sa'i, ya. Dan apalagi wudu, ini adalah ibadah fisik, meneladani kemuliaan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya membutuhkan keuangan yang cukup. Nah, ini sistem di Indonesia ada antrian. Antrinya sudah panjang, ya. Sudah sampai berapa? Hampir 10-20 tahun yang akan datang. Jadi, kalaupun kita punya uang, daftarnya harus dari sejak muda, ya. Ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari, diantaranya adalah rukun haji. Pasti beda antara wajib haji dengan rukun haji. Kalau rukun haji, kalau ditinggalkan hajinya tidak sah, ya. Kalau tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Nah, kalau wajib haji, ini ketika ditinggalkan bisa diganti dengan dam. Berupa apa? Menyembelih kambing. Ada aturannya, nanti kita bahas. Kita akan bahas dulu rukun haji. Rukun haji kalau ditinggal, sah tidak hajinya? Tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Apa saja gerangan? Satu, ihram. Apa? Ihram. Ihram adalah berniat memulai mengerjakan haji dan mengenakan pakaian ihram. Terdiri dari 2 helai kain putih yang tidak dijahit bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan adalah beberapa pakaian serba putih yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Tuh. Kalau laki-laki pakaiannya tidak berjahit, sayang. Ya. Wow, tidak berjahit. Ketika melaksanakan ihram, niat ihram sambil memakai baju ihram, kita niatnya nawaitul hajja wal umrata lillah, atau niatnya boleh yang lain, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Boleh. Ketika ihram disunahkan untuk mandi dulu. Mandi niat ihram. Hari ini dimasukkan sebagai tanda dimulainya ihram. Kemudian disunahkan juga memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut di sekitar kemaluan. Dari bahas kemarin, ya. Memakai pakaian ihram dan berniat ihram ketika memakai pakaian ihram. Kemudian mengulang-ulang talbiyah. Setelah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Kemudian rukun yang kedua adalah wukuf. Wukuf adalah yang tahu? Ya. Neng Lulus tahu wukuf? Coba. Ini Neng. Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak matahari tergelincir pada tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah hari Jumat. Ya, kasih. Neng Lulus sudah memberikan definisi bahwa wukuf adalah tinggal di Arafah sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian tawaf. Coba yang tahu tawaf? Novi. Atau siapa? Lutfi. Tawaf adalah mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali. Ada beberapa macam tawaf antara lain. Tidak cukup. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Dengan arah apa? Berlawanan arah jarum jam. Dengan membaca apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka la syarika. Oke.
Tawaf ini ada 4 macam. Ada tawaf ifadah, ini tawaf rukun ya. Tawaf rukun wajib dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ibadah hajinya nggak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Nah, ini tawaf rukun. Kemudian yang kedua tawaf kudum. Nah, ini tawaf kudum adalah tawaf selamat datang. Ketika baru melihat Ka'bah itu langsung tawaf. Ketika kita baru masuk Masjidil Haram langsung tawaf kudum. Hukumnya sunnah. Kemudian tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan pada waktu pagi, sore atau malam hari. Ini bebas, kapan saja. Kitanya mau tawaf silakan. Bahkan ada yang jamaah dari Indonesia ini sampai 1000 kali. Itu kalau misalkan sempat silakan. Ya, sebanyak-banyaknya. Dan pahalanya juga ada di sana. Kemudian yang terakhir adalah tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Mekah. Ketika kita selesai ibadah haji, diakhiri dengan tawaf wada. Oke, rukun yang pertama ihram, rukun kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i. Resmi, sa'i apa sa'i? Berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah dan sebaliknya sebanyak berapa kali? 7 kali. Ini diinspirasi oleh sejarah Ibunda Siti Hajar yang mempunyai bayi namanya Nabi Ismail. Nabi Ismailnya nangis terus. Ya, ingin apa? Ingin minum, kehausan. Nabi Ismail, Siti Hajarnya bolak-balik nyari apa? Nyari air sampai 7 balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, terus bolak-balik. Sudah 7 balik ngelihat anaknya tercinta Nabi Ismail sedang kicip-ciprikan, cik orang Sunda, kicip-ciprik. Mama, ini ada airnya. Langsung dibuka, langsung kelihatan air jam. Itu sejarah sa'i ya, sa'i. Kalau sekarang kelihatan nggak Bukit Sofa, Bukit Marwahnya? Di tempat saya sudah tidak kelihatan. Karena apa? Sudah tertutupi oleh bangunan, sudah dipermanenkannya. Kita tinggal mengikuti lorong antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Boleh dilihat, dicek di YouTube-nya Bukit Sofa, Bukit Marwah seperti apa pelaksanaan ibadah hajinya. Ini sudah mulai lorong yang sangat enak untuk dilalui. Kemudian yang rukun haji yang kelima adalah tahallul. Apa itu tahallul? Syukuran. Meskipun hanya 3 helai, tapi kebanyakannya itu di botak ya. Syukuran sudah melaksanakan ibadah haji. Bagi mereka yang sudah melakukan tahallul maka boleh memakai pakaian biasa dan luput dari larangan ihram ya. Boleh memakai pakaian berjahit lagi, boleh memakai wangi-wangian lagi. Terus sudah dianggap lulus hajinya. Rukun yang terakhir adalah tertib. Yang tahu tertib siapa? Apa tertib itu? Ya boleh. Yang dahulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Runtutannya ada. Dari mulai ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul. Itu ada urutannya. Kemudian yang kedua adalah wajib haji. Apa sih wajib haji, Pak? Wajib haji tadi sudah dibahas. Ketika ditinggalkan boleh diganti dengan dam atau denda berupa menyembelih kambing ya. Yang pertama wajib haji apa? Niat ihram dari mikot atau batas-batas tertentu. Itu berbeda-beda ya. Mikot zamani, mikot makani. Kalau mikot makan zamani itu untuk haji saja. Ada di bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah. Kemudian mikot makani, ini yang dari Indonesia saja kita bahas, yaitu daerah Yulamlam. Mikotnya orang-orang yang datang dari Yaman, India, Indonesia, Malaysia, dan yang sejajar dengan daerah tersebut. Australia mungkin kalau berangkat dari Australia sama. Ininya batas mikotnya itu di daerah Yulamlam. Kemudian wajib haji yang kedua adalah mabit. Mabit adalah bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah
dalam perjalanan dari Arafah ke Mina itu harus bermalam dulu. Ini wajib haji. Kalau nggak bermalam bagaimana telat? Itu wajib menyembelih kambing sebagai dam. Kemudian yang ketiga yaitu melontar jumroh akobah. Melontar jumroh akobah pada tanggal 10 Zulhijjah yaitu dengan cara melontarkan 7 butir kerikil. Ada sumurnya ya. Ini satu orang hajian itu melempar 7 kerikil yang kecil-kecil. Kemudian yang wajib haji yang keempat yaitu mabit atau bermalam di kota Mina, di Mina pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Juli. Kemudian yang kelima melontar jumroh ula, wusta dan akobah pada hari raya tasyrik. Ini termasuk juga wajib haji 11, 12 Juli, 12, 13 Juli. Kemudian yang keenam tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini termasuk wajib haji. Kalau ditinggalkan, ya ancamannya menyembelih kurban. Yang kelima meninggalkan perbuatan yang dilarang saat ihram. Contoh, wayahna memakai ihram laki-laki kan nggak boleh pakai yang berjahit. Ini pakai selempang, ini melanggar wajib haji. Malah pakai minyak wangi-wangian, ini melanggar wajib haji. Malah membunuh burung misalnya, ini melanggar wajib haji. Apalagi malah mencabut rumput atau menebang pohon, ini melanggar wajib haji. Itu mungkin beberapa hal yang telah dibahas yaitu tentang rukun haji dan wajib haji. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua, dan insya Allah akan diakhiri dengan pembacaan doa majlis bersama-sama. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang paling rapi Bapak akan tunjuk pulang lebih awal. Nanti salim dulu supaya kamu dapat keberkahan. Ini Mas Uut. Kemudian Rahman sama Adit Kaisar. Novi Mega Sudrajat, Dafa Adit, Lutfi Marwah, Aldi sama kamu belakang Habil. Jam. Ini siapa? Heli. Sama ini. Rahman Noval. Rahman. Itu siapa sih Rahman kan? Bukan. Akhir deh. Neng berdua. Adib Sakif sama itu tukang cewek perempuan juga. Awas jangan sampai. Ferdinand sama belakang.
semua